yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi dia tidak malu. Bahkan menulis surat, menulis tulisan-tulisannya yang kuat itu, sabda firman Tuhan, wahyu dari Tuhan itu, inspirasi dari Allah, perintah tetapi juga ketegasan dan petunjuk dari Allah itu melalui tulisan. Jadi teman-teman, kalau zaman now kita pakai chat, ya, WA, yuk di awal ini saya mau ajak pakai tulisanmu. Pakai digital kita ini untuk boleh mewartakan kabar sukacita, untuk boleh membawa lebih banyak orang pada penyelamatan akan Kristus, meninggalkan bukan hanya melihat kuburan tadi, tapi kehidupan. Kepada mereka yang sudah mendahului, hargai, ingat apa yang baik, yang sudah lebih dulu kembali ke rumah Bapa. Pelajaran pandemi hari ini mengajarkan kita untuk menghargai kematian adalah menghargai kehidupan. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan untuk yang pertama. Bahwa apa? Di semua kematian, kehidupan, setiap waktu, kita muda, yang tua, laki-laki, perempuan, dulu kita TK, SD, SMP, sekarang sudah kuliah, sudah bekerja bahkan, puji Tuhan, ya. Banyak setiap perbuatan, kehidupan, kasih karunia, petunjuk itu sebetulnya yang tetap adalah kehendaknya Tuhan, rancangannya Tuhan. Ini yang pertama. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mau tegas bilang, kamu harus hidup di dalam, yang pertama, kehendak dan keberanian Allah. Kalau kehendak udah boleh tangkap ya, kurang lebih tadi dari awal. Tapi saya tambah, dan keberaniannya Allah. Jadi bukan kita yang hidup sebetulnya. Bukan kita yang mempunyai sebetulnya. Semua dari Tuhan. Sekali lagi juga tadi tambahan ya. Bukan kita yang berani sebetulnya. Walaupun di hati galau, bete, mungkin juga bingung dengan fenomena yang sekarang. Tiba-tiba ada sesuatu kabar, info yang mengagetkan. Varian-varian baru muncul lagi dari COVID-19, COVID-19. Alpha, Beta, ya, Delta, seterusnya. Jangan takut. Kita punya Alpha sampai Omega. Karena ada ungkapan sekarang gitu ya. Siapa dia? Yes, Kristus. Dialah penguasa segalanya. Masuklah dalam keberanian Tuhan. Coba saya mau ajak teman-teman lihat ayat 10, tapi langsung loncat 18 dan 19. Ya, 10, 18 dan 19. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Teman-teman, yuk kuat. Jangan menyerah. Menyerah itu pilihan paling gampang. Saya gak akan pernah bosan katakan itu. Menyerah itu pilihan yang paling banyak diambil karena paling gampang, paling gampil. Tapi berserah. Berserah dan terus berjuang dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jangan kekuatanmu. Kuliah jangan dengan kekuatanmu sekedar. Oh, kemarin saya dapat A, saya dapat 10, saya berhasil, saya juara ini dan itu. Teman-teman, setiap hari mulailah dengan keberanian hati pikiran untuk berkata, aku mulai lagi dari nol. Besok begitu juga mulai dari nol. Sehingga ada kerendahan hati teman-teman. Sehingga ada kemampuan untuk mempersilahkan kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga muncul keberanian Tuhan. Bukan keberanianmu, bukan keberanian saya, bukan keberanian manusia saja. Keberanian manusia tahu teman-teman, digertak dikit aja ya, di moving gitu aja, di move kalau anak muda bilang ya, itu langsung ketakutan. Enggak. Tetapi tenang, rendah hati, bisa sabar, berserah, dan boleh benar-benar dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Tadi saya ajak kita 18 dan 19 ya, karena ini bentuknya rekaman, izinkan saya baca semuanya. 18 dan 19. Dalam segala doa permohonan berdoalah. Jadi ada kata berdoa di sana. Jangan pernah bilang aduh doa terus doa. Enggak.
nafas hidup kita secara spiritual, tapi juga khususnya kehidupan yang real, seluruh aktivitas itu doa. Berdoalah, bersujud. Anak-anak Tuhan yang memiliki brave, ya, keberanian, dan anak-anak Tuhan yang lion heart itu mampu menyembah, bersujud tiap waktu kepada Tuhan. Ya, ambil posisi, mungkin tetap duduk begini monggo, atau teman-teman posisinya bersujud dengan lututmu bersujud. Ambil kesempatan waktu untuk itu di kamarmu atau di atas pembaringanmu, ya teman-teman, engkau duduk bersila atau sedang berdiri waktu engkau dengan kehidupanmu di mana saja, di kendaraan umum, di bus, atau sedang naik ojek online, atau lagi jalan kaki dimanapun. Belajarlah berkomunikasi lebih intens, karena orang-orang anak-anak Tuhan yang berani, umat Tuhan yang lebih bisa berani jalani pandemi yang berat sekarang ini apalagi, adalah mereka yang intens, konsisten berkomunikasi, ngobrol, bersyukur, minta tolong, memohon sama Tuhan. Ya, saya tulisin dulu. Berdoalah setiap waktu itu tadi. Di dalam roh, di dalam Allah, R-nya besar. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi lebih banyaklah doakan orang lain, maksudnya itu. Jangan dirimu sendiri. Juga untuk aku, itu kata Paulus. Jadi dia tetap tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Paulus gak bilang gua kuat, gua hebat, gua tetap kuat, gua terus menerus tidak pernah kendor. Dalam artian kendor kemudian jadi lemah, jadi kalah, lalu nelongso, lalu kemudian berkeluh kesah. Enggak. Dia tetap tidak kendor yang sesungguhnya, bukan karena kemampuan Paulus, tapi dari Tuhan. Oke? Itu yang dimaksudkan, tolong doain saya. Ya, setiap orang sekarang sebetulnya sedang berkata dalam hatinya, tolong doain saya, tolong doakan keluarga saya. Teman-teman, walaupun teman atau tetangga atau sahabat, apalagi keluarga besar, apalagi anggota keluargamu, atau apalagi sahabat-sahabat dekatmu, walaupun mereka belum ngomong, doain aku dong, tembak doa. Doakan duluan dia. Ya, kalau apalagi dia minta, apalagi, ya pasti aku doakan. Gak usah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena doa saya kamu sembuh. Aduh, jangan, itu kesombongan. Bukan. Jangan pernah bilang, karena doa saya kamu berhasil, karena doa saya kamu sembuh, karena doa saya kamu boleh lancar. Enggak, Tuhan yang menjawab. Kita memohon, Tuhan yang memenuhi sesuai dengan itu tadi, kehendaknya Tuhan. Oke, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, waktu mengajar maksudnya, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan, perhatikan ini, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi ketika kita mampu untuk mengamini kehendak, mau terus hidup di dalam kehendak, dan terus mempersilahkan Tuhan membuat kita berani, di sini kita akan mampu memasuki peperangan kita sekarang. Apa itu Pak Lusindo, Bang Dodo? Peperangan apa sekarang sebetulnya? Teman-teman, kita ini sekarang paling jelas di pandemi ini yang disebut peperangan rohani. Peperangan rohani. Masih ingat tadi yang pemakaman rorotan yang saya katakan? Kalau kita melihat itu semua, maka kita akan down, dan kemudian kita bilang, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Aduh Tuhan, ada segala macam. Akhirnya kita jatuh, lemah, lunglai, patah. Tapi Tuhan gak mau Anda patah. Rapuh? Ya, kita rapuh. Tapi Tuhan tidak akan pernah membuat engkau jadi patah dan habis, hangus, jadi abu. Tidak. Ya, mungkin kita bisa jatuh, tapi kita tidak akan terjerembab katanya. Jadi gini teman-teman, peperangan rohani itu memampukan Anda dan saya akhirnya bisa mendetek mana yang harus, mana yang tidak. Ya, yang dilakukan ini sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak boleh. Sehingga contohnya, kalau sekarang ada vaksin, di tengah masih banyak yang ribet dan ribut ya.
vaksin begini begitu, nggak usah, tidak perlu. Teman-teman, masuk dalam hadirat Tuhan, kehendak Tuhan. Jadilah orang berani. Kalau engkau takut, jangan ajak-ajak orang lain jadi takut. Tapi hati-hati juga. Memang ketakutan itu juga bisa jadi kayak virus, ya. Perhatikan itu. Ayo bagikan virus yang positif. Virus keberanian dalam Tuhan. Virus untuk teguh di dalam iman. Virus yang untuk boleh mengalahkan berbagai yang negatif. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Sekarang ada vaksin untuk remaja, ya kan? Teman-teman yang muda, vaksin. Oke? Dalam nama Tuhan Yesus, yang belum vaksin, ayo vaksin. Di tempat kerjamu, di kuliahmu, mungkin ada di sekolah, di kelurahan dekat rumahmu, ya, atau dimanapun juga. Tapi juga yang kita bersyukur, kita doakan para dokter, perawat, tenaga medis. Sekarang sudah juga ada vaksin ketiga khusus untuk para medis. Doakan para dokter. Ayo berani mendoakan orang lain. Seperti tadi Paulus bilang, tolong doain saya, gitu ya. Yang kedua teman-teman, poin 2. Senjata Allah. Anda dan saya disediakan perlengkapan. Diperlengkapi katanya tadi. Coba lihat Nats kita ada di ayat 11. Lihat Alkitabmu, izinkan saya baca ulang. Kenakanlah seluruh. Jadi jangan cuman hari ini pakai, besok nggak pakai, pagi pakai, agak siangan ketika mulai kerja atau dalam kesibukan kuliah, sekolah online, udah mulai lagi lupa dengan senjata lah. Nggak, jangan. Terus seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan. Jadi yang diminta adalah bertahan, teman-teman. Apalagi ini paling cocok sama kita anak-anak muda. Kita nggak nahan gitu ya seringkali. Kita nggak tahan sama goda rayu, ya kan? Berbagai pergaulan yang nggak baik, pengaruh-pengaruh yang ya saya sebut saja, pengaruh porno, pengaruh tentang minuman, pengaruh tentang pergaulan bebas. Apalagi yang paling clear sekarang, ada banyak kasus-kasus lagi muncul tentang narkoba. Teman-teman, saya mau bilang jelas di sini. Jadi anak-anak muda yang kuat, berani. Dengan apa? Ini caranya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Jadi bukan berarti saya mengatakan ini bahwa saya sudah kuat dan segala macam. Enggak. Semua pendeta juga manusia. Bukan berarti pendeta itu paling oke. Enggak juga teman-teman. Kadangkala saya juga tergoda untuk marah, untuk bete. Tapi kembali, saya juga gunakan perlengkapan senjata yang sama. Saya rindu teman-teman juga ya. Apalagi yang berat-berat tadi. Yang di segala sesuatu sekarang walaupun online ya belum terlalu banyak onsite, tetap aja digital kita ini ya lewat yang katanya smartphone ini atau laptopmu atau komputermu, kita harus ngakulah banyak godaan, banyak rayuan, banyak jebakan yang jahat yang bisa menjatuhkan ya. Saya mau bilang bukan hanya untuk anak muda juga loh, yang udah baru menikah. Saya mendampingi juga pengalaman ada juga udah menikah tetap aja ada godaan banyak macam-macam ya. Kesetiaan, kemudian jadi selingkuh, kemudian jatuh di dalam berbagai pergaulan bebas, tidak peduli dengan keluarga, kurang harmonis dengan pasangan, akhirnya berkelahi terus dan anak-anak jadi nggak diperhatikan. Teman-teman, saya mau katakan ini, saya berdoa hidup pernikahanmu ke depan tidak akan seperti itu. Ada godaan pasti. Makin besar Bang Dodo pemerintah, kemungkinan ya. Tapi miliki ya lion heart, brave, berani untuk menjalani kehidupan. Jangan sampai bilang ya udah deh gue nggak usah menikah aja. Ya udah deh saya nggak usah kuliah aja. Ya udah deh saya nggak usah sekolah aja. Aduh capek nih, udahlah ya udahlah. Padahal karena kita sendiri tidak memohon dan tidak mau masuk pada kehendak Tuhan tadi,
keberanian dari Tuhan, dalam Tuhan tadi, dan kemudian berani menjalani hidup, memasuki peperangan rohani, teman-teman. Penguasa-penguasa di udara katanya, penguasa-penguasa yang bisa kapanpun menyerang, kapanpun, ya, seperti virus ini, nggak bisa, nggak kasat mata, tiba-tiba dari mana? Kalau kita tahu musuh mau datang dari depan, atau bahkan kita tahu dari kiri atau dari kanan, atau dari sebelah mana, di belakang, kiri, kanan, kita masih bisa antisipasi. Benar teman-teman? Tapi kalau udah kayak virus, ada kuasa atau kuasa jahat ini, nggak bisa. Godaan rayu itu menyerang hati pertama. Dia masuk lewat celah-celah pikiranmu, rasionalmu. Hati-hati. Nah, perlengkapan itu saya mau cepat, karena waktu kita terbatas. Untuk ini bagus, tema hari ini bagus dan bahan kita diulang tentang perlengkapan senjata Allah. Izinkan saya cepat ya, kita tiap bagian coba telisik dan coba maknai satu-satu. Ayat 11 sampai ayat 17. Ayat 11 sampai ayat 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Sekali lagi hati-hati. Tipu muslihat iblis. Makin canggih dia, makin pintar dia. Yang kelihatan ada falsafah-falsafah yang kelihatan keren, padahal menghancurkan. Pokoknya kalau sudah tidak damai sejahtera, jangan ikuti. Kembali pada firman Tuhan. Atau berbagai kayaknya kebijakan, maksudnya ajaran-ajaran ya, tulisan, buku, atau berbagai hal-hal begitu yang kelihatannya keren gitu ya, kelihatannya waduh cemerlang banget, tapi ujung-ujungnya adalah menyembah manusia, menyembah si pemimpin itu adalah manusia, menyembah si ketua kelompok itu adalah juga sebetulnya manusia belaka. Pergi dari situ, jangan mau ya teman-teman. Engkau boleh punya idola, tapi yang engkau harus sembah hanya satu, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Hiduplah di dalam ajaran itu. Jemaat Efesus ditegur tentang ini, karena banyak sekali tipu muslihat, kepentingan pribadi banyak sekali. Akhirnya banyak yang tersakiti, banyak yang dizolimi kalau bahasa sekarang ya, dicurangi, dibohongi ya, dan mengalami banyak penderitaan. Jadi udah dari dulu masa jemaat Efesus juga sudah mengalami, apalagi sekarang. Ya teman-teman, sekarang waktunya untuk berani lebih peduli, berani untuk lebih mengasihi. Kalau saya kemarin mengatakan ada 3M di khotbah yang kemarin ya, 17-an. Ingat teman-teman, mungkin dengar ya. 3M itu pantulannya dari yang kita pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M itu apa? Supaya gampang, saya langsung saja sebelum kita masuki perlengkapan senjata satu-satu. M pertama adalah mendoakan. Teman-teman, beranilah mendoakan. M kedua adalah menguatkan. Nah ini dia, penting. Menguatkan. Saling menguatkan. Antara anak muda, kepada adik-adikmu, kepada kakak-kakakmu, tapi juga kepada ayah ibu, papa mamamu. Kepada eyang kakung, eyang putrimu. Doakan juga mereka dengan cinta, hormati mereka. Dan lebih respect kepada anggota keluarga, tetangga, dan banyak orang. Dokter, perawat tadi. Yang M terakhir, melayani. Saya rindu sekali anak-anak muda, pemudi-pemuda GKJ Nehemia, dan Anda semua yang ibadah di dalam bagian YouTube ini dan juga ibadah KNM ini. Yuk, berani untuk lebih lagi dipakai dalam pelayanan Tuhan bagi banyak orang yang real ya. Saya senang banget banyak anak muda sekarang mulai terlibat, khususnya untuk GKJ Nehemia. Oke, nanti itu poin ketiga ya, sebentar. Ini kita satu-satu dengan cepat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, dan seterusnya. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, 14, lihat ini. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Sabuk itu tanda kesediaan. Ya, jadi waktu zaman Israel kuno, khususnya juga zaman jemaat Efesus di Rasul Paulus ini, kalau ada orang yang pakai jubah di dalam kan, ini
Ini jubah, lalu kemudian ini kayak ada baju yang panjang itu, lalu diikat dengan ada ikat pinggang. Ya, itu kalau udah ikat pinggang artinya dia siap bekerja. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu baju perang, ya, keadilan. Kakimu berkasutkan. Kasut itu sepotong dari kulit binatang biasanya sesuai dengan ukuran telapak kaki kita. Lalu ada tali temali, terus naik ke atas, kira-kira mungkin sampai mendekati lutut. Biasanya begitu, supaya kuat ya. Nah, kasut itu kerendahan hati. Untuk mau lebih lagi pergi, menghampiri, melakukan tugas pekerjaan, ya. Dikatakan sini kerelaan. Ayo jadi anak-anak muda yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ingat 3M tadi ya teman-teman, sekali lagi. Mendoakan, menguatkan. Saya mau Anda jadi anak muda yang menguatkan. Juga melayani dari hal yang paling sederhana. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Perisai tadi teman-teman ya. Ya, kalau apa itu? Kalau di Avengers ada itu juga ya. Ya, pakai perisai. Salah satunya ya, yang perempuan itu juga ya. Ya, saya nggak usah sebut, nanti sebut merek salah. Oh, pakai perisai. Wah, tembakan gak aja panah. Kalau di sini digambarkan panah si jahat. Itu tembakan laser pun dia kuat. Ya, jadi kuat. Kalau memakai perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api. Panah api dari si jahat itu godaan untuk sombong. Jadi hilang. Jadi gak kena ke kita. Karena ada perisai. Untuk rendah diri, nah itu sebaliknya. Jadi gak kena. Ya, karena di dalam Tuhan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus memampukan, tidak kena. Sebaliknya juga teman-teman. Tidak hanya yang sekedar dengan yang tidak kelihatan. Tapi juga dari dirimu pada orang lain. Akhirnya dimampukan untuk mewartakan yang baik. Karena kalau udah mulai ada yang mau ganggu-ganggu, yang udah ada apa kalau bahasa sekarang terdistract gitu ya, teralihkan, kita boleh singkirkan dengan perisai. Pergi kalian. Tidak, dalam nama Tuhan Yesus aku tidak mau diganggu gugat. Aku mau rajin belajar, studiku harus baik, kuliahku harus aku pertanggungjawabkan. Yang mau sidang, mau masuk sidang, pertanggungjawaban skripsi dan seterusnya dikerjakan sebaik-baiknya. Yang sedang mencari pekerjaan tidak pernah lelah, tidak menyerah, terus berserah, terus berjuang. Yang bergumul dalam pekerjaan terus di dalam Tuhan. Buang, hindarkan yang tidak benar ya dengan perisai. Begitu ya teman-teman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong. Ketopong itu untuk kepala. Ini juga penting ya, supaya nggak bete, nggak gampang stres, ya kan? Sekarang ini musuh yang tambah lagi selain COVID, apa teman-teman? Iya, itu tahu. Pikiran negatif, terima hoax, sampah-sampah rohani, ya, info-info yang belum tentu benar, terima, telan aja semua. Saring dulu. Saringnya pakai apa? Ketopong. Ketopong dari Tuhan, ya. Kalau nggak benar aku nggak mau, gitu dong. Kalau nggak benar aku nggak mau ikutin. Tapi yang benar kita ikut, kita dukung, ya. Baik dari pemerintah atau dari lingkungan RT RW atau dari siapapun, keluarga khususnya, didukung yang baik. Nah ini dia nih, ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah pedang itu babat habisin yang nggak betul, ya, ranting-ranting yang tidak berdaun, tidak menumbuhkan tunas, tidak menumbuhkan untuk buah, yang kering, potong. Kebiasaan buruk potong, kebiasaan ngomong yang negatif, ngebully, ya, body shaming, ya, apa-apa cuman mau ngecilin orang, menghakimi orang. Berhenti yang begitu. Belajar sekarang memuji, pede, tenang untuk melihat, memperhatikan orang lain dan membantu, mendukung, ya, tadi mendoakan, menguatkan. Jadi anak muda yang menguatkan. Betul saudara-saudara ya teman-teman. Nah,
Dan pedang roh yaitu firman Allah. Sabda Tuhan mengalir lewat seluruh lidah. Saya mau air kehidupan keluar dari mulutmu. Matamu juga. Kita kan pakai masker sekarang ya mayoritas. Matamu bisa jadi menyalurkan seperti pedang firman pada orang lain. Ada hati yang bening keluar dari matamu. Senyum. Matamu juga senyum. Bisa ngerti ya teman-teman? Kalimatmu, kata-katamu, tulisanmu, ya kan? Karya-karyamu, lukisan yang suka ngelukis. Kalau saya ciptain lagu, yang jago nyanyi, yang bisa nyanyi. Keren kemarin. Paduan suara Yod, ya. Nehemia Yod Choir di kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa, keren. Bukan karena saya ikut nyanyi, bener enggak? Bukan. Tapi luar biasa anak-anak muda GKJ Nehemia. Oh ya, yang saya mau katakan juga tadi, ini udah mau masuk ketiga ya. Teman-teman, saya bangga banget di pandemi ini. Salah satu sisi yang baik bukan berarti mau pandemi terus ya, tidak. Dalam nama Tuhan biar segera selesai, betul? Tapi ada begitu banyak kebahagiaan. Salah satunya apa? Banyak anak-anak muda. Sinau, ya kan? KSP 3J itu bikin sinau untuk supaya umat belajar lebih dalam. Juga ada tim tanggap COVID, TCPK, tim tanggap COVID peduli kasih, TCPK. Memperhatikan keluarga-keluarga, klaster keluarga yang terpapar, pribadi-pribadi, ngirim makanan, ngirim beras, tapi juga mendoakan dan gak main-main. Ini resmi teman-teman, anak-anak muda banyak di dalamnya. Kalau ada yang mau bergabung, ayo gabung. Tanya ketua komisimu, ya, tanya majelis yang ada di wilayahmu. Aku mau bikin sesuatu, aku mau gabung dong di tim itu atau di dalam mana saja, ya. Juga multimedia. Wah, dari awal anak-anak mudanya juga ada di situ. Kalau engkau jago IT, ya, suka editing, suka untuk musik, pemusik juga. Wow, luar biasa anak-anak muda kita, musik ya, dan banyak hal dalam ibadah. KNM ini juga, tanya dirimu, Tuhan apa yang belum saya berikan. Kalau Tuhan sudah perlengkapkan aku dengan senjatamu, aku mau mempersembahkan yang belum kupersembahkan. Ya teman-teman, ayo terlibat dalam KNM, juga kegiatan-kegiatan KPR, Komisi Pemuda Remajamu. Nah, ini saya teruskan lagi, yaitu firman Allah. Itu tadi, firman Allah biarlah bergema dalam hidupmu. Ini yang ketiga, akhirnya kita akan bisa teman-teman semakin berani. Jadi bukan hanya berani, yang ketiga semakin berani. Saya tambah semakin berani untuk mengasihi. Selamat memiliki hati, ya. Kalau istilah tema kita kan lion heart, brave, keberanian hati itu hanya dari Tuhan. Rendah hati pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, tapi jangan hanya mau keep saja berkat pertolongan kasih kehendak Tuhan yang berlaku, keberanian yang ada padamu. Bagikan, sharekan, dan ayat terakhir, biar cinta kasih Tuhan berlaku. Kalau Rasul Paulus makanya dia bilang gini, ayatnya yang ke-20 ya, ayat 20. Saya ajak kita baca sama-sama. Ya, itu kata pertama yang kulayani itu buat Anda dan saya, buat kita semua di konteks pandemi ini. Teman-teman muda, ayat 20 bareng-bareng, 3 ayat. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, apapun penjaramu teman-teman. Berhenti sebentar ya. Apapun penjaramu. Apapun ya, maafkan yang salah. Pulihkan yang patah. Lupakan, belajar melupakan yang tidak benar, tidak baik. Hiduplah di dalam roh Tuhan. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan miliki kerendahan hati, keberanian untuk jadi pewarta-pewarta Injil sukacita Allah. Lihat ini. Titik. Lanjut yuk. Berdoalah supaya dengan keberanian. Sekali lagi apa? Keberanian. Aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Siapa yang bisa menguasai mulutnya, menguasai tubuhnya. Itu di Yakobus, nanti bisa baca ya, Yakobus 2 dan seterusnya. Tapi kembali ke bagian tema kita. Selamat meneruskan perjalanan Agustus. Sebentar lagi kita masuk September. Gak kerasa pandemi sudah mendekati 2 tahun durasinya. Tapi jangan takut, jangan gampang lelah, jangan kendor. Teruslah berani untuk dipakai menjadi alat penyelamatan dunia, khususnya di tengah